Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Cindiatra Ezari dari kelas 11 DJKT 2. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai dynamic routing BGP. Nah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama ya teman-teman. Ini kalian bisa temukan lagi namanya, lalu kita bisa ke ini itu dinamakan desert port. Nah, berarti ini tinggal 2 port yang interface-nya ini. Nah, dari 2 interface itu kita bisa cari juga MAC address terkecil. Nah, MAC address terkecilnya itu kan berarti milik yang switch BB karena dia itu MAC address-nya 1111. Nah, kalau yang switch CC itu MAC address-nya 1212. Nah, ini itu dinamakan dengan design port. Karena berarti tinggal yang ini, yang switch CC. Nah, berarti switch CC itu yang port 0,0/2 yang akan diblokir. Nah, karena kan cuma tinggal yang ini. Nah, port yang diblokir itu dinamakan dengan alternate port. Nah, di sini kita bisa langsung praktekkan saja. Nah, untuk melihat MAC address-nya itu kita bisa masuk dulu ke switch 1, lalu ke CLI. Kita ke enable lalu config. Lalu kita bisa ketik to show VLAN. Nah, kita bisa lihat di sini. Lalu bisa kita copy. Nah, lalu kita bisa tambahkan ke node. Nah, lalu kita bisa cek juga di switch 2. Kita ketikkan sama seperti tadi. Lalu kita juga lakukan di switch yang ketiga. Nah, di sini saya sudah melihat MAC address-nya dari setiap switch. Nah, untuk menentukan bagaimana cara melihat MAC address terkecil, kita itu bisa membacanya dari depan. Nah, di sini kan dimulai dari 0 semua. Nah, tetapi kalau yang ketiganya itu C seperti ini, lalu yang ini 0, 0. Nah, jadi kita bisa lihat dari hexadesimal. Nah, kalau C itu bilangannya 12, berarti kan dia besar. Nah, lalu di sini kita coba lihat lagi yang sini. Nah, di sini 1. Di sini 1, di sini 6. Nah, maka yang paling kecil itu berarti switch 2.
Nah, switch 2 berarti bisa kita namakan dengan root bridge. Di sini kita ganti terlebih dahulu. Nah, di sini yang root 3 bisa kita switch 3 bisa kita namakan root bridge. Nah, terus untuk kedua port dari root bridge itu kan pasti menyala. Nah, ini dinamakan dengan designated port. Nah, di sini juga designated port. Nah, lalu dari masing-masing dua switch ini itu kan terhubung ke switch 3. Nah, kita cari jalur tercepat untuk menuju switch 3. Nah, berarti di sini kan melalui FA0/2. Nah, di sini juga melalui FA0/2. Nah, ini itu kita namakan dengan root port. Dikarenakan port tercepat yang menuju ke root bridge. Nah, terus di sini berarti kan tinggal yang 0/1 yang di switch 2 ini dan juga 0/1 dari switch 1. Nah, untuk menentukan port mana yang mau diblokir, kita itu harus mencari MAC address terkecil. Nah, di sini kita bisa coba lihat di sini 000 dan di sini 00. Nah, keduanya ini 0. Terus yang ketiga ini itu C. Nah, kalau yang di sini itu 6. Nah, tadi C itu nilainya 12. Nah, berarti yang ini itu terbesar. Terus yang 06 ini terkecil. Berarti ini itu di sini dinamakan juga dengan designated port. Seperti ini. Nah, berarti untuk port yang akan diblokir itu yang di switch 1, yang fast ethernetnya itu 0/1. Berarti ini kita namakan dengan alternate port. Nah, kita seperti ini. Nah, untuk melihat apakah ini benar port yang diblokir, kita bisa coba nyalakan di option preference. Lalu kita show link likes seperti ini. Nah, jadi port yang ini itu portnya diblokir, yang dinamakan dengan alternate port. Nah, selanjutnya itu kita akan membahas tentang COS. Nah, COS itu sebenarnya sama dengan root port, yaitu root tercepat yang bisa terhubung ke root bridge. Nah, root tercepat itu bisa kita lihat dari
dari cost atau bandwidth-nya. Nah, di sini saya akan tambahkan not terlebih dahulu. Nah, di sini itu cost ada 3. Yang pertama ada 10 MB sama dengan 100. Terus ada 100 MB sama dengan 19. Terus ada yang ketiga yaitu 1 GB atau sama dengan 4. Nah, masing-masing jalur ini itu costnya 100 MB. Atau bahkan di sini kita tambahkan dulu. Nah, untuk mengecek apakah benar ini itu costnya 100 MB, kita bisa dengan melakukan perintah to show spanning tree. Nah, di sini kita bisa lihat saja, misalnya kita di switch 2. Nah, di sini perintahnya to show spanning tree. Nah, kita bisa lihat di yang VLAN 1 itu untuk costnya itu 19 yang 100 MB. Nah, ini itu berarti besarnya benar kalau cost dari masing-masing jalur ini itu 100 MB. Nah, selanjutnya itu kita akan memanipulasi bandwidth-nya. Nah, berarti kita itu akan memanipulasi yang bagian costnya. Nah, di sini kita akan ke konfigurasi switch 2. Lalu kita masuk dulu ke interface FA0/1. Nah, di sini kita masuk dulu ke interface FA0/1. Nah, di sini kan lalu di sini kita ketik speed lalu tanda tanya. Nah, di sini kan ada yang 10 terus ada yang 100. Nah, ada juga yang auto. Di sini saya akan pilih saja yang 10. Lalu kita bisa enter. Nah, kita bisa ketik lagi to show spanning tree lalu enter. Nah, jadi benar ya, yang di FA0/1 itu sudah berubah menjadi 100. Yang tadinya itu 19. Sekarang costnya itu 100. Berarti untuk cost 100 dia itu pakai yang 10 MB. Nah, di sini saya juga akan menambahkan materi tentang bagaimana cara memanipulasi load bridge. Jadi untuk load bridge-nya itu kan tadi di switch 3. Nah, sekarang saya akan ubah untuk load bridge-nya. Nah, kita bisa masuk ke switch 1. Lalu kita bisa ketik spanning tree VLAN 1 Rio, lalu kita tanda tanya. Nah, jadi untuk priority-nya itu angkanya bebas dari 0 sampai 614. Nah, di sini kita coba ketik asal saja. Saya coba ketik 18 27.
lalu kita bisa enter. Nah, di sini itu ada priority yang bisa kita gunakan. Kita bisa copy perintahnya, lalu kita ganti. Saya akan memakai priority yang 28672. Ini kita bisa Nah, di sini kita bisa copy, lalu kita paste. Nah, jadi untuk priority itu kita pilih yang paling kecil. Nah, kalau tadi yang priority defaultnya itu 32768. Nah, lalu kita bisa pilih yang 28672, yaitu priority yang paling kecil. Nah, berarti switch 1 itu sudah menjadi root bridge. Nah, di sini kita coba percepat saja. Nah, jadi sekarang root bridge itu sudah berganti ke switch 1, karena kan untuk port yang diblokir itu sudah pindah ke switch 2. Nah, di sini itu akan kita kembalikan saja. Nah, di sini kita ketik kayak yang tadi. Lalu untuk priority-nya kita pakai yang default, yang ini. Kita copy, lalu kita paste. Nah, lalu kita bisa enter. Nah, di sini kita bisa coba lagi. Kita percepat saja. Nah, di sini itu sudah kembali menjadi alternative port. Nah, lalu saya juga akan membahas tentang VLAN spanning tree, atau kita bisa singkat saja dengan VPC-TP. Nah, jadi ini itu adalah informasi penting dari spanning tree dari setiap VLAN-nya. Jadi setiap VLAN itu mempunyai informasi penting dari spanning tree-nya. Nah, di sini kita bisa kita buka switch 1. Lalu di sini saya akan membuat VLAN 2 dan juga VLAN 3. Ini kita bisa ketikkan VLAN 2, lalu VLAN 3. Lalu kita bisa ketik to show spanning strip tree. Nah, di sini itu ada informasi tentang VLAN 1. Nah, terus kita coba akan terangkat semua switch-nya. Berarti untuk semua switch itu terhubung melalui interface, yaitu interface 0/1 dan juga interface 0/2. Nah, untuk konfigurasi terangnya itu kita samakan saja, karena untuk portnya itu juga sama. Di sini kita masuk interface ring FA 0/1 sampai 2, lalu enter. Switch port. Mode terang. Lalu kita bisa. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.